Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Wa kasyafna ka kita aga besarika yaumil hadid. Amma ba'du. Fausikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, kesehatan, afiat, sehingga kita masih bisa dikumpulin lagi untuk mengaji, untuk mengulang kembali pelajaran kita. Salawat salam tercurah kepada Sayyidina wa Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya yang agung, ahlul baitnya yang kita cintainya, wabil khusus umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, pada malam hari ini kita juga patut berterima kasih wabil khusus kepada guru-guru kita, baik dulu guru-guru di sekolah atau kita kuliah, dosen-dosen kita di kampus, wabil khusus guru-guru ngaji kita, baik di masjid, di musola, di rumah, di toko, di pelanggar, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Semoga mereka semua yang ngajarin kita dan kita yang belajar sama mereka, Allah ampuni segala dosa-dosanya, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Allah hapuslah segala hilaf-hilafnya dan Allah terima amal ibadah kita dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, pada malam hari ini sedikit kita akan mengulang kembali pelajaran kita tentang perkara yang membatalkan wudhu. Itu ada 4. Salah satunya ialah menyentuh kemaluan. Gitu, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan sudah diterangkan di bab sebelumnya, tapi hari ini ada sedikit penjelasan menyentuh kemaluan yang bagaimana yang benar-benar membatalkan wudhunya gitu. Kurang lebih begitu. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu kah? Gitu. Sebelum dilanjut. Alhamdulillah pada alim sini, godong nih. Gak ada yang tanya kah? Sharing ada? Ya udah. Ya pada alim udah. Kalau nggak ada kita mulai. Mati. Mati dah. Nggak kedengeran kah? Ya, udah kalau udah mah. Ya udah pamat nggak apa-apa. Kalau ada kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qalal imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi barakati wa bi ulumi wa ghafara lahu li masyaikihi wa li masyaikihi na'amin. Faqala syekh wa kharaja bi adamiyin farjul bahimati iz la yushtaha, yakni itu ada di pasal wasali suha yang nomor 3. Dikecualikan daripada manusia ialah kemaluan hewan, sebab hewan itu tidak menimbulkan syahwat. Jadi nanti ada penjelasannya tuh. Wa min thamma jaza nazru ilaih, dan diperbolehkan untuk melihat kemaluan hewan tersebut gitu.
Jadi melihat kemaluan hewan dan memegangnya apakah membatalkan wudhu, nanti akan dijelaskan juga. Bibatnil kaffah liqaulih sod qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man massa farjahu wa fi riwayah man massa zakar wa tayawaddu. Man massa farjahu, barang siapa yang memegang farji itu ialah umum, yang dimana dua kemaluan yakni depan dan belakang kalau farji. Jadi kalau bapak-bapak nanti mungkin ngaji fikih di tempat lain yang namanya farji itu depan belakang. Wafi riwayah, ada sebuah riwayat juga mengatakan yang lebih khusus, man massa zakaron falyatawaddo, barang siapa yang memegang zakar tentu dia diwajibkan berwudu. Wa batnul kaffa huwa batnur rahatain wa batnul asabi, yang dimana ialah yang membatalkan wudhu ialah batik telapak tangan, ialah yang bagian dalam, lalu bagian dalam jari-jari, wal munharifi ilaihi indang tiba kohima, dan juga anggota jari yang membekok ke dalamnya. Ma'ayyashiru tahamulin duna ru'usil asabihi wa ma bainaha wa harful kaffah, dan juga ketika jari-jari itu ditelungkupkan dengan sedikit menekan, mohon maaf, bukan ujung-ujung jari atau jari-jari yang berada di sisi telapak tangannya. Wallahu a'lam bishawab gitu. Itu terjemahannya. Penjelasannya yakni tentang malam hari ini apakah memegang zakar itu membatalkan wudhu atau tidak, nanti akan dijelaskan secara detailnya gitu, kurang lebih begitu bapak-bapak gitu. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi sebenarnya ngaji fikih itu kita makin tambah belajar karena ngaji fikih itu merupakan ngaji yang sudah matang, beda dengan ngaji hadis. Kalau ngaji fikih itu karena ujung-ujungnya juga ke hadis dan Quran. Tapi kalau ngaji hadis itu masih mentahan, yang dimana seperti kita minum air panas di termos kalau ngaji hadis. Kalau ngaji fikih kan kita tinggal nerima enaknya aja gitu. Maksudnya gimana guru? Maksudnya yang ada di gelas diminum aja gitu, tolong gitu. Kan nggak mungkin kan minum kopi langsung dari termos, itu kurang lebih. Kata Rasulullah, itu kalau lodan. Kata Rasulullah SAW, man massa itu apa? Memegang itu apa? Sedangkan dalam bahasa Indonesia itu memegang itu ya banyak maknanya. Ini akan dijelaskan pada malam hari ini. Karena setiap ada ibarat di dalam usul fikih ada namanya mafhum alaih. Ada makna yang berbeda atau makna yang terbalik. Gitu. Jadi massa itu merupakan ibarat, tentu ada pemaknaan atau arti yang berbeda daripada massa itu sendiri. Itu nanti akan dijelaskan secara detail juga. Itu yang kurang lebih. Contohnya seperti tadi tuh. Contohnya seperti tadi ada kata-kata wa kharaja bi adamiyin farjul bahimati izla ya yushtaha. Memegang kemaluan hewan tidak membatalkan wudu. Karena hewan tidak mempunyai syahwat. Kitanya, apa iya kita ngelihat kambing ada syahwat? Kan enggak. Ada kelainan berarti. Ada kelainan berarti. Gitu. Jadi kita ngajinya jangan aneh-aneh. Jadi melihat, memegang kemaluan hewan tidak membatalkan wudu. Itu namanya mafhum alaih. Mafhum alaih itu sebuah makna yang terbalik ininya. Karena Rasulullah SAW di sini hadisnya umum, Bu. Pak, kalau ada kitabnya enak tuh. Hadisnya umum gimana guru maksudnya? Rasul cuman ngomong man massa zakaron, man massa. Di sini nggak ada kata-kata bahimati atau hayawani. Jadi cuman man massa, barang siapa yang memegang zakaron, zakar. Ini kan zakar siapa yang dipegang? Ya zakar kita lah, kan begitu. Bukan zakar hewan. Itu maksudnya. Jadi ya ngaji hadis itu jangan, udah gitu aja, mendingan ngaji hadas gitu, karena ribet kalau ngaji hadis kalau tidak tahu asal muasalnya gitu. Kenapa begitu? Karena hukum itu tidak boleh dicampur aduk.
Wallahi kita mungkin selama ini sering mencampur hukum Pak. Contohnya bulan Ramadan kemarin tuh ada pertanyaan unik sih. Contohnya, apakah kalau tidak sholat zuhur puasanya batal? Itu namanya dua hukum satu pertanyaan gitu. Kita sering begitu tuh. Apa maksudnya? Ya nggak nyambung, ya beda gitu. Apa tuh? Ya beda, nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Apakah sholat zuhur bisa membatalkan puasa kalau nggak sholat? Kan enggak. Itu dia, maksud saya juga begitu. Babnya beda. Apakah pahala Al-Fatihah sampai kepada mayit kalau kita tidak mendoakan? Sampai apa enggak tuh? Kalau kan nggak doain. Bisa sampai karena apa? Lewat sedekah kan kita nggak ngedoain gitu. Itu namanya babnya berbeda gitu. Mati lagi Pak Ahmad. Gitu. Ya begitu dah Pak. Banyak baru. Itu dia. Gitu. Dari dulu. Jadi kalau kita memegang kemarin biji embe tuh di nyet kita batal wudu. Apakah batal? Enggak batal karena ada hadis yang berbunyi laisa fajrul bahima, tidak mungkin ada syahwat di dalam hewan itu, atau hewan nggak mungkin nimbulin syahwat walaupun dirokin hewannya. Misalnya ada kambing dirokin, dipakein rok, terus diangkat-angkat dikit agi langsung nggak gitu dia. Karena nggak ada syahwatnya hewan gitu maksudnya gitu. Karena mau nggak mau ada kan yang sering bilang kembalilah kepada Al-Quran dan Al-Hadis gitu katanya. Sedangkan Sayyid Abdullah Alwi Haddad rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam Risalatul Muwana kurang lebih yang artinya tuh saya ingat, tidak boleh manusia awam menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis secara sembarangan kecuali ulama-ulama rosihin. Ulama-ulama rosihin itu maksudnya yakni ulama-ulama yang ilmunya sangat mendalam gitu. Jadi yang dimaksud kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis itu maksudnya ya ulama itu sendiri, bukan kita. Jadi ada dua pengertiannya. Baru kita mulai. Tanggal berapa? Hah? 6. Jadi ada namanya Al-Quran dan Hadis. Ada Al-Quran dan Al-Hadis. Perangkatnya, ini ada perangkat ya. Perangkatnya untuk bisa mengambil ilmunya dia butuh 14 disiplin ilmu gitu. Salah satunya ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, atau ilmu alat dan lain-lain gitu. Jadi ketika ada orang bilang kembalilah kepada Al-Quran, misalnya ada yang bilang kembalilah gitu, nomor 1, kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Maksudnya apa? Ini maksudnya yang pertama yakni ya ulama gitu. Tanyalah kepada ulama maksudnya, karena ulama yang bisa ngerti Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Sama kayak tadi maksudnya, kenapa dijelasin ini? Karena cuman dijelasin hadisnya man massa zakaron. Hadisnya simpel banget, man massa zakaron fal yatawaddo. Barang siapa yang memegang zakar, dia harus berwudu.
Yang jadi pertanyaan, zakar siapa? Kan gitu. Ini jadi pertanyaan. Kalau langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis nggak bakalan nemu. Karena panjang banget ilmunya. Itu maksudnya. Kira-kira nangkap gak nih pelajarannya? Nggak apa-apa kalau ulang lagi nih. Ibu-ibu gimana? Kira-kira nangkap gak? Belum nangkap, apa diulang lagi? Ada hadis daripada Rasulullah SAW. Dia berbunyi, man massa zakaron falyatawaddo. Barang siapa yang memegang zakar, dia harus berwudu. Itu hadis khususnya. Yang umumnya, man massa farjahu atau farzihu. Barang siapa memegang farji, falyatawaddo, dia harus berwudu. Nah, cuman yang di sini jadi pertanyaan bahwa Bapak atau Ibu, zakar siapa yang dimaksud? Kalau ibu-ibu mengatakan, kembalilah ke Al-Quran guru atau Al-Hadis guru, nggak bakalan nemu jawabannya. Karena nggak dijelasin. Gitu maksudnya. Jadi, mudah-mudahan di sini tambah pinter alim gitu, amin. Jadi bisa neliti gitu satu hadis. Lama-lama diteliti gitu loh. Contohnya gimana? Contohnya ketika nanti ini amalan dari siapa? Satu. Lalu ada sanadnya gak ini amalan? 2. Kira-kira amalan ini bid'ah gak? 3. Karena kita harus terhindar dari itu semua. Mengenai Nah, itu radio. Saatnya ada. itu kedengeran sih. Iya. Belum paham, udah ulang lagi? Nggak apa-apa udah ulang lagi. Ada hadis nih di kitab ini. Bahkan hadis di nomor 6.000-an dikatakan man massa zakaron. Man massa zakaron falyatawaddo. Barang siapa yang memegang zakar, dia harus berwudu. Kan bingung tuh Pak, zakar siapa? Kata Pak Eko atau Magi, cari di Quran lah, nggak bakalan nemu. Nggak mungkin Tuhan ngomongin zakar-zakaran. Itu maksudnya. Mau nggak mau harus nanya ulama. Makanya ulamanya atas syekh ini dijelasin siapa? Bahimah, kecuali hewan. Dia tidak batalin wudhu. Karena ada namanya ibarat. Ini tuh ibarat. Zakaran itu ibarat. Dia harus ada mafhum khalafnya yang disebut makna yang terbalik. Kalau pegang zakar manusia batal, berarti selain manusia batal apa enggak? Enggak batal karena ada terbalikannya. Itulah gunanya ngaji usul fikih. Itu. Jangan direnungin Apin, dia kayak lagi nginget nih di Kudus kayak gue pernah belajar deh. Tapi gue lupa. Contoh yang kita sering baca di Ratibul Haddad kan soal penyakit. Kan ada tuh kata-kata ya amanal hoifin salimna mimanaho, ya amanal hoifin najina mimanaho, ya amanal hoifin terus aminna mimanaho. Itu buat menghindarin kita daripada penyakit. Dibaca? Agak, kan gitu. Gimana ya gue? Itu buat baca lah supaya nggak kena COVID nanti. Katanya COVID mau datang lagi ya. Baru saya lock tuh biar nggak kepetukangan. Soalnya nggak apa-apa dah. Luar negeri aja. Iya gitu. Dulu. Kira-kira ada mau ditanyakan nggak? Belum? Ini baru bahas satu kata. Nggak apa-apa kalau mau nanya, nggak apa-apa. Yang bingung di mana? Diulang lagi pakai bahasa bayi. Bahasa bayi itu bahasa simpel ya. Nabi cuman ngomong barang siapa yang pegang zakar harus wudhu. Nabi cuman ngomong gitu doang, Bu. Atau bapak-bapak. Kita yang normal kan pasti nanya dalam pikiran, zakar siapa yang dipegang? Apakah zakar hewan
Apa zakar kambing? Apa tumbuhan? Apa manusia? Kan nggak mungkin kalau tumbuhan gitu. Pasti kan zakar manusia. Gitu. Itu namanya ngaji. Gitu. Kayak yang kemarin dah, atau ada hadis yang sering umum. 3 amalan yang tidak terputus selama kita meninggal. 1, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak yang soleh. Anak yang soleh itu apaan? Bagi yang nggak punya anak gimana? Itu dia maksud saya. Kalau ngaji udah nggak bilang anak kandung. Anak ada 3. Ada anak kandung, anak asuh, sama anak yatim, sama anak angkat. Gitu. Anak buah enggak? Apa? Anak buah. Yelah. Bisa juga Pak doain. Anak kebuahan yang masuk neraka, bosnya masuk surga dong. Saya semua diajak mulu, wah kagak CS nih. Gitu. Gitu maksudnya. Jadi nggak cuma anak kandung aja. Gitu. Jadi kata Ibnu Faris, kata-kata emas di sini, masa itu ialah al-jad abiyat, namanya dia genggam. Jadi bagian genggam, bagian dalam. Kata Ibnu Faris. Jadi kata-kata emas di sini, iya, ini maksudnya genggam atau bagian dalam, gitu. Berarti kalau udah di sini, nah ini nih kata-kata ini nih Pak, yang nemuin ulama ahli bahasa, gitu maksudnya. Apa maksudnya? Berarti kalau nyentuh nggak batal, itu maksudnya. Genggam, kalau nyentuh nggak batal. Di sini lah ngajinya, mudah-mudahan jangan tidur nih. Jadi kalau nyentuh nggak batal. Dengan apa? Ya di sini lah baru kita ngajinya. Yang pertama, gimana ya? Di sini deh. Gitu. Catatannya ada 1 yang membatalkan wudu dulu, yakni yang nomor bagian dalam telapak tangan. Gitu. Jadi area ini nih kayak gini. Yang ngebatalin tuh yang di sini nih. Yang begini nih. Gimana ya? Ini. Nih, yang pertama ini yang ngebatalin. Ya tak dulu, ini 1. Yang nomor 2 bagian dalam jari. Ya, yang nomor 3 tadi diajarin caranya. Ada tuh. Bagian sisi sama samping sama ya. Sisi jari dalam. Gitu. Nah, cara belajarnya yang pertama gini, Bu. Jadi inget dulu nih, diceleduk. Pertama begini dulu. Ini namanya bagian dalam telapak tangan. Yang nomor 2, ya mohon maaf ini nomor A aja biar gampang. B, C, gitu. Yang nomor 2 kalau udah begini, dinaikin gini dulu, gitu. Berarti ini nggak kena telapak tangan dalamnya. Yang nomor 3 baru begini. Nah, boleh dicontohin, siapa yang maju ya, biar enak. Rumah aja. Ya, ke rumah boleh, Pak. Nggak apa-apa nih, Pak, ya. Gitu. Gini ya, Pak. Nah, ini namanya bagian telapak tangan dalam. Lalu ke sini, gini, ini gini. Nah, gitu. Ini nggak kena. Nah, gitu. Ini namanya yang B. Bagian dalam jari. Ininya nih maksudnya nih. Bagian dalam, Bu.
Yang nomor 3 begini. Semua berarti. Selain di 3 tadi dia nggak batal. Berarti kalau gatal boleh begini. Ini nggak batal, nggak batal, nggak batal, nggak batal, nggak batal. Tapi kalau yang di sininya batal. Di luar enggak gitu. Itu nggak batal. Masuknya ujung jari ini. Ujung jari itu. Enggak ya? Samping itu batal. Itu sampingnya batal dia. Ada yang mau tanya lagi nggak apa-apa pelan-pelan. Ujung jari enggak. Kuku berarti ya? Kalau punya kuku ya paling nggak gesrok. Kuku gimana? Apa tuh? Kuku. Kuku nggak batal. Tapi kan apa kalau katanya mah yang belakang makruh ya, Bro ya? Boleh. Tapi kalau kuku masuknya apa tuh? Maksudnya Kuku tuh ujung luar. luar. Nggak batal. Ada 3 lagi. Aneh belum bahas yang nggak batal, yang dulu aja. Gitu. Gimana tuh? Mau ditanya lagi belum? Karena ini menyangkutnya ke ini nanti. Biar nggak bingung. Apa ya lagi gatal berarti korek-korek kan enggak. Jadi punya cara gitu. Karena bahasa Indonesia itu kekurangan bahasa, mungkin kalau bahasa ininya efek-efek atau dampal. Pernah dengar gak tuh ya? Iya, bagian dalam itu bahasa dulunya efek-efek atau dampal bahasanya. Kan bingung kan kalau kita kan aljad biat namanya kalau ini bagian dalam. Ujung jari tapak luar nggak batal wudu. Ujung jari itu ini ujung jari. Iya. Jari luar nggak batal wudu. Boleh ditulis. Ini yang pertama yang batalin wudu, yang nomor 2 yang tidak batalin wudu. Yang kedua bagian luar telapak tangan. Ujung jari, ujung luar jari atau sisinya. Nah, tolong dibedain. Jadi ada 3 yang nggak batalin wudu juga. Jadi ketika ada orang ngorek-ngorek, kagak batal dia karena pakai ujung jari. Makanya di ces cuman kagak ngepek kan kagak. Ya mungkin. Busrok gitu. Nggak batal juga karena pakai ujung jari kecuali dia kena ininya. Batal dia kalau gini-gini nih. Ini ya. Kalau gini-gini kagak dia. Dilengkungin ya. Iya. Gitu. Bakar kayak nyasar itu. Dari mana taunya? Ya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang ngebedah itu semua. Seorang bocah 7 tahun hafal Quran. 9 hari hafal Muwatta. Ya, mana ya kita? Boro-boro. 7 tahun aja masih main kokomeon. Misalnya. Gitu. Boleh mau tanya? Boleh? Yang mana yang nggak paham? Jadi diingat-ingat kalau yang A begini, yang B begini, naik ininya dia. Naik kan? Yang ketiga begini. Jadi nggak boleh langsung begini, nanti orang bingung jelasinnya. Gini dulu, gini tuh, baru gini. Teratu-atu ngejelasin sama bocah-bocah SD kan enak. Yang bagian batal mana bu? Yang pertama ini batal. Nih, batal. Yang kedua bu, bagian jari-jari batal. Dari dalam tuh. Yang ketiga bu, ini dalam mainan jari. Itu. Lebih mudah kan? Selain yang nggak batal bu, selain itu semua nggak batal. Berarti kalau ada ini ya, gini-gini berarti kan Mama lagi ngapain? Batal gua. Lagi gini. Apa itu? Satir. Satir apa tuh? Mana? Oh iya udah satir. Sebab apa? Sebab man massa zakaran fal yatawaddo. Di situ ada fal yatawaddo itu ada dalam amar dia. Di dalam usul fikih
jamu jawami dikatakan al-amr iza tujurida anil qarina usurifa anil ujui. Perintah itu kalau tidak ada qarinah yang menghalangi maka maknanya jadi wajib. Gitu. Ada ya Pak Ahmad ya? Fal yatawaddo itu ada namanya lam amr di situ. Gitu. Dalam usul fikih itu ada di situ. Makanya maknanya jadi wajib. Maka berwudu lah gitu. Karena nggak ada qarinah yang menghalangi. Apa itu qarinah? Satu makna yang tidak membelokkan arti makna itu sendiri. Guru pusing, ya udah aja dulu gitu. Berarti kalau pakai penghalang batal dong wudunya, karena hadisnya nggak bunyi begitu. Bener nggak? Boleh-boleh dong orang nanya begitu. Boleh gak nanya gitu orang? Kira-kira? Jawabannya gimana? Kan tadi ada hadis tuh, hadis cuma satu lagi hadisnya. Man massa zakkara falyatawaddo. Berarti barang siapa yang memegang zakar, maka dia harus berwudu. Berarti baik penghalang atau enggak, dia harus berwudu dong. Gimana cara jawabnya? Nggak apa-apa, ini mah cuman sharing, Bu. Cara jawabnya itu udah ada, no. Kembalikan kepada ulama-ulama yang mempelajari. Yang pertama, Sahih Bukhari dia yang berjumlah 10.000 hadis. Yang kedua ada Hair Muslim 10.000 juga. Hair Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasai. Ada Musnad Imam Ahmad bin Hambal, ada Mustadraknya Imam Hakim, ada HR Al-Baihaqi, ada Sahih Ibnu Saiban, ada Sahih Ibnu Khuzaifah, dan lain-lain. Itu banyak banget. Ada hadis yang belum dibaca. Apa hadisnya kira-kira? Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza afda ahadukum biyadihi ilal farji walaisa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawaddo." Dan barang siapa yang jikalau engkau memegang zakar tapi dengan penghalang atau tanpa menghalang, dia tidak wajib wudu lagi. Gitu maksudnya. Saya belum paham, Guru. Di Fathul Mu'in cuma satu hadis, tapi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu belajar hadis lagi, pasti nemu hadis yang lain gitu. Jadi kalau pakai penghalang nggak batal wudu. Kalau pakai penghalang. Cuman di sini di kitabnya nggak dijelasin. Kitabnya. Syarahnya dijelasin. Tuh, kurang lebih begitu. Jadi yang terakhir, yang di sini pakai penghalang, ya atau hail penghalang, dia tidak batal wudu. Gitu. Walaupun cuma sarung plastik. Makanya kalau mandiin mayat, kalau beda mahram, dia harus pakai sarung plastik. Gitu. Namanya hail. Gitu. Kurang lebih segini dulu pelajarannya. Karena dari tadi bahas satu hadis aja udah panjang banget. Cuman gara-gara Rasul ngomong man massa farji atau man massa zakaran falyatawaddo. Itu kata-kata yang sangat umum, tapi maksudnya kita belum paham. Ternyata kita akhirnya nemu juga di sini. Kembali kepada Quran itu maksudnya tanyalah kepada ulama. Itu maksudnya. Gue kagak ngerti maksudnya. Bacalah surat Al-Baqarah ayat 2. Artinya apa tuh? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya apa tuh? Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan tadi hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita hanya untuk orang yang ketawa kan gitu.
Itu dia. Itu maksudnya. Ngaji fikih itu udah matang, udah enak banget, enak. Kita baru ngaji Bulughul Maram aja udah merasa ngaji hadis. Waduh, berat banget. Bulughul Maram ada. Tetap hadis juga. Hadis tapi masih dasar. Ada yang mau tanyakan nggak? Ana segini dulu deh, Bu. Kalau misalkan ini bro, ini kan barang siapa yang memegang zakar maka apa? Dulu ya. Kalau hewan kan batal. Nggak batal ya. Kalau manusia Batal. maksudnya yang batal tuh Baik hidup maupun yang meninggal. Oh, dua-duanya batal. Tapi yang udah meninggal ya nggak batal, udah meninggal. Gitu. Kemarin udah tuh. Mungkin maksudnya yang di tapi lu mau megang punya siapa emang? Ya, kali kayak sengaja gitu kan orang gila kita lagi lari atau gimana. Nggak batal kan nyentuh. Nyentuh nggak batal. Genggam. Bah gitu. Ini nih tadi. Ya, berarti belum paham dia. Kalau aku tahunya Itu misalkan- nyentuh. Iya. Ini nyentuh. Itu genggam kan dia. Yang dimaksud batalnya genggam. Ya atau ini nih, ini kan genggam sebutannya. Kalau begini doang Gitu. udah. Iya. Atau kena doang, senggol, batal dia. Asal memenuhi 3 syarat ini. Gitu. Tapi kalau nyentuhnya bagian ini enggak, ini gini, tak. Oh, gitu. Ya mungkin maksudnya dia kalau di antara dua orang itu ada wudhu. Iya. Siapin nih. Yang siapa nyentuh sengaja lah. nyentuh. Yang nyentuh Yang lah. batal tuh yang mana gitu. Ya, nyentuh. Mungkin siapin. itu enggak. Enggak tuh enggak. Siapin. Soalnya di pertanyaan dia mau megang siapa? Itu dia. Barangkali kan nggak sengaja. Iya, tapi bagus. Tapi maksudnya paham kan ya, genggam di sini bukan berarti nanti genggam begini, bukan. Ini tuh bagiannya genggam. Ini tuh genggam, bukan berarti harus diginiin, bukan. Tapi kena bagian genggam aja udah batal dia. Makanya Pin tak gitu, Pin. Pakai bagian luar, dia nggak batal. Cuman ininya bonyok. Tapi kan siapa itu mau megang? Tadi kata nanya. Enggak apa-apa sih. Oh, berarti yang memegang aja yang batal ya? Iya. Yang terpegang enggak? Ya kalau dia kena syawat batal juga. Contoh dipegang ini, batal dia tuh, dia keluar namanya. Ada yang tanya kan nggak? Ibu-ibunya paham ya gitu. Mana yang mau nanya? Oh enggak, ya udah. Yang mana yang masih bingung? Nggak apa-apa, sini sebelum ditutup. Segini dulu ngajinya. Karena satu-satu udah jelaskin farji umum, depan, belakang. Mas, akhirnya udah tahu bagian dalam atau bagian genggam. Falatawaddo itu kenapa harus diwajibkan wudhu? Karena ada makna yang terbalik di situ. Namanya lam amr atau namanya lam perintah di situ. Man itu ya siapa, barang siapa. Man. Tapi ketika kita ditanya sama orang, man anta, lihat dulu siapa yang nanya. Itu buat renungan aja. Contoh, man anta, siapa kamu? Kalau kita orang bijak, diam dulu. Lihat dulu siapa yang nanya. Ya. Siapa kamu? Kalau Kiai yang nanya, hati-hati jawabnya. Karena dia lagi ngetes kita sebagaimana atau sedalam apa ilmu kita. Siapa kamu? Agi. Itu mah normal ya. Bukan itu jawabannya harusnya. Gitu. Tergantung konteks. Tahu geplak? Geplak. Iya geplak. Kue apa nampar? Ya, kayak gitu orang lebih geplak. Geplak itu kue apa nampar? Itu namanya tergantung konteksnya. Gitu kurang lebih gitu nangkap ya Bu ya. Mau geplak gak? Oh gak mau gua. Beneran ini kue. Oke? Iya. Itu. Ayo paham ya maksudnya. Tergantung konteksnya. Itu dong.
Ada pegawai Indomaret saya panggil Mbak marah. Jangan Mbak dong, mau panggil Mbak kan nggak mungkin. Mbak marah, Mbak nggak mau. Maunya Kak. Ya, gua kata. Kak. Ini kasih rumah nih gitu. Om, gue sih panggil Om. Pade, ente Mbak. Om. Laban beli ke Alfamart, mencak-cak apa? Panggil Mbak tadi. Om, Mbak. Ada lagi Pak Ahmad yang mau nanya nih. Aneh ibu-ibunya udah pada teler kayaknya. Udah capek ngurusin suaminya. Waduh. Udah pada libur kah? Iya. Ada yang belakang, Bang Pai, Pak Ahmad, semuanya nggak ada? Apa masih bingung? Berarti kalau besok-besok gatal, nggak apa-apa digaruk. Walaupun dalam sarung. Lengkung, Pak. Nggak apa-apa kan dalam sarung. Kan ini nih. Emang cuman pelan-pelan, jangan krok-krok. Mana depan masjid lagi, kan malu. Dalam sarung ada penghalang sarung. Cuman ya pelan-pelan, jangan sampai iya, nggak apa-apa. Kalau masuk pakai ujung jari. Iya ini. Cuman nggak berasa pasti. Lengkung. Karena dia pindah-pindah kumannya. Kurang lebih begitu. Kalau emang udah nggak tahan lagi, pakai ini. Udah nggak tahan, gue bingung nggak. Kalau kita ragu, yang megang mau nggak mau kemaluan. Tapi jangan kemaluan orang lain. Gue batal enggak. Nggak mungkin. Langsung aja pegang, pasti batal. Kecuali Imam Abu Hanifah ya Bu. Nanti kalau ibu pergi haji, insya Allah tuh mudah-mudahan nggak batal dia. Takutnya kita kaget ke sana nanti. Ada orang, misalnya orang Afrika kan banyak tuh. Depan gue gini-gini, Muhammad ya, langsung sholat. Kok nggak batal ya? Berarti dia mazhabnya Imam Abu Hanifah. Cuman dia tanpa dicium ya. Kalau kita kan Wangi bukan. Sering berarti dia. GT men. Berat emang. Tim anti rider. Itu dia. Anti selip. Gimana mau selip? Apa tuh? Gitu ya. Awan yang Masternya lu ya. Kalau Imam Abu Hanifah itu berarti dia nggak langsung dia nggak batal. nggak batal karena ada hadis juga Pak. Walaysa minka, dan itu bukannya bagian anggota tubuhmu. Gitu. Nggak batal. Ya beda-beda lah mazhab gitu, beda-beda. Mungkin bedanya masa sama lamas yang lamas komunisa itu apa tuh? bedanya masa sama yang lamas komunisa lamasa sama masa Menyentuh kan? Ya ini maksudnya bedanya karena ada huruf lamnya kalau menyentuh itu nggak terlalu di apa ya bahas, nggak terlalu ditekanin. nggak terlalu ditekan. Tadi ada kata-kata itu. Yang ini agak menekan gitu, makanya ditulisnya genggam gitu. Bagiannya teraman. Lamas sama mas. Gitu. Ada lagi yang belakang? Yang belakang yang penting mah gimana cara dapat duit nih. Ya udah pusing gua aja pikir gua. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Berarti kalau cukup saya nanya nih, nggak apa-apa ya? Soalnya. Cukup apa nggak usah, Pak? Cukup. Kurang lebih begitu. Walau alam bisawab. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berikan hadiah Fatihah ini buat saudara-saudara kita yang di Raja Ampat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga hutannya, jaga alamnya supaya nggak dirusak sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan SDA-nya, SDM-nya di sana juga, terutama di bangsa Indonesia, agar para orang-orang yang zalim kepada rakyatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Bagi kawan-kawan kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Bagi kawan-kawan kita yang sedang kurang enak badan, semoga Allah sembuhkan lagi supaya sehat kembali. Bagi kawan-kawan kita yang sedang mencari pekerjaan, semoga Allah lancarkan urusannya. Bagi kawan-kawan kita yang sedang kuliah, sedang sekolah, semoga Allah lancarkan urusan sekolah dan kuliahnya. Bagi kawan-kawan kita yang sedang mencari penghidupan dunia buat anak istrinya, semoga Allah mudahkan. Bagi kawan-kawan kita yang sedang punya cita-cita, semoga Allah mudahkan cita-citanya. Bagi kawan-kawan kita yang sedang merindukan momongan maupun rindukan pasangan untuk hidup, semoga Allah berikan secepatnya. Salamul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim